Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita bertemu pada konten baca buku. Kali ini buku yang akan saya baca adalah buku yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, yakni kitab Riyadhus Shalihin. Di sini ada terjemahan Riyadhus Shalihin, buah karya dari Imam Nawawi yang ditakhrij oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ini yang saya miliki, ini jilid yang kedua ya. Dan buku ini yang saya miliki ini cetakan kedua bulan Oktober 2004. Edisi revisi diterbitkan oleh penerbit Duta Ilmu Surabaya, Indonesia. Saya akan membacakan yakni kitab ke-6, yakni kitab tentang membesuk orang sakit, mengantar jenazah, mensolati, menghadiri penguburan, serta berdiam diri di tanah makam setelah jenazah dikubur. Saya akan membacakan yakni bab ke 161. Mendoakan mayit setelah dikubur dan duduk saat di pemakaman untuk mendoakan dan memohonkan ampun baginya. Halaman 179. Ya, ini halaman 179. Bab 161. Mendoakan mayit setelah dikubur dan duduk sesaat di pemakaman untuk mendoakan dan memohonkan ampunan baginya. Ini hadis nomor 953. Ini hadis nomor 954. Di sini ada qala Syafi'i rahimahullah, wa yustahabbu an yuqra'a indahu syai'un minal qur'ani wa in khatamul qur'ana indahu kana hasanah. Imam Asy-Syafi'i berkata, dan dianjurkan membaca sesuatu dari Al-Quran di sampingnya, dan jika menghatamkannya maka itu lebih baik. Catatkan kaki nomor 105. Saya berkata, aku tidak tahu di mana Imam Syafi'i mengatakan hal itu, dan juga kebenaran hal ini berasal dari beliau adalah sangat meragukan bagi saya. Bagaimana tidak? Padahal mazhabnya bahwa membaca Al-Quran tidak akan sampai pahalanya kepada mayit. Seperti dinukil oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir ayat 39 surah An-Najm. Dan Syekhul Islam telah mengisyaratkan kepada ketidakbenaran hal ini berasal dari Imam Syafi'i. Dengan komentarnya dalam kitab Al-Iqtidah, tidak dinukil dari Imam Syafi'i dalam masalah ini satu komentar pun. Hal ini karena menurut beliau adalah bid'ah. Dan Imam Malik berkata, kami tidak tahu seorang pun yang melakukan hal ini. Maka berarti bisa diketahui bahwa para sahabat dan tabi'in tidak pernah melakukannya. Saya berkata, dan ini juga mazhab Imam Ahmad, bahwasanya tidak sah membaca Al-Quran di kuburan. Sebagaimana saya tetapkan dalam kitab saya Ahkamul Janaiz,
halaman 192-193. Dan ini adalah akhir atau pilihan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Seperti saya tahqiq dalam kitab tersebut, halaman 173-176. Semoga bermanfaat.